Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Hasadilmi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Ya, kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Menurut SIFA tahun 2014 halaman 70, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Metode yang selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Metode diskusi bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta didik sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran atau gagasan atau kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta didik dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta didik lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya seperti ceramah atau penjelasan, curah pendapat, diskusi kelompok, permainan, dan lain-lain. Metode yang terakhir adalah metode penugasan. Menurut Sagala tahun 2015, metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkan tugas yang diberikan guru dapat dan memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula mengecek bahan yang telah dipelajari. Tugas merangsang anak untuk aktivitas belajar baik secara individu maupun kelompok. Kali ini saya akan mempraktekkan ketiga metode pembelajaran tersebut ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas 3 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan Kade menjelaskan isi teks 100 sampai 150 kata melalui membaca intensif, dan indikatornya membaca isi teks pendek, cerita pendek, dan yang kedua menjelaskan isi teks cerita pendek, dan yang ketiga menuliskan kalimat utama pada setiap paragraf bacaan.
berhubung materi hari ini tentang membaca intensif, apakah kalian di rumah pernah membaca, gemar membaca, dan buku apa saja yang sudah dibaca? A few moments later. Dan menurut kalian apakah sih manfaat membaca itu? Manfaat membaca yang pertama adalah dapat menambah wawasan atau pengetahuan, dan yang kedua dapat menambah kosakata, dan yang ketiga melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, dan yang keempat meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan yang kelima melatih untuk menulis dengan lancar atau dengan baik. Nah, yang selanjutnya membaca intensif. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti dan juga cermat terhadap suatu teks atau bacaan teks yang sedang dibaca. Untuk itu, hari ini kita buka halaman 12. Di situ ada bacaan yang berjudul tentang membersihkan rumah. Mari kita membaca bersama-sama. Setiap hari Minggu, keluarga Sandi selalu bekerja sama membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Pak Andi bertugas membersihkan halaman rumah, taman, dan mencuci mobil. Ibu Ani dan Tita bertugas membersihkan dapur dan memasak. Sedangkan Sandi bertugas untuk menyapu dan mengepel ruangan dalam rumah. Nah, dalam bacaan tersebut, siapa yang membersihkan halaman rumah? Yang selanjutnya, siapa yang ditugasi untuk memasak? Dan siapa yang mengepel dan menyapu rumah? Yuk, silakan dijawab. Ada yang bisa menjawab? A few moments later. Ya, untuk paragraf selanjutnya coba kalian baca dan kita bentuk kelompok. Satu kelompok 3-2 orang. Coba kalian diskusikan apa saja yang dilakukan keluarga Pak Sandi pada hari Minggu. 15 minutes later. Ya, coba itu kelompoknya Hilmi, silakan di maju. Apa saja yang dilakukan keluarga Pak Sandi di hari Minggu? Silakan maju dan dijawab soalnya. Yang dilakukan keluarga Pak Sandi setiap hari Minggu adalah membersihkan rumah. Pak Andi bertugas membersihkan halaman rumah, taman, dan mencuci mobil. Ibu Ani dan Tita bertugas membersihkan dapur dan memasak. Sedangkan Sandi bertugas menyapu dan mengepel ruangan dalam rumah. A few moments later. Apabila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan mata pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.